Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan lancar puasanya dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan mereaksi tipis-tipis aja salah satu, video reaction ya. Jadi ini video reaction-nya Bang Heri Pras akan saya reaksi lagi gitu. Jadi mereaksi video reaksi. Kita lihat, video berikut ini. Di video ini saya ingin berikan reaction atau tanggapan terhadap salah satu ustadz ya, yang dimana dia ini ceramah, marah-marah teman-teman, marah-marah, terus memberikan reaksi yang menurut saya ya seperti mengada-ngada ya, meskipun kita bisa menyaksikan dari caranya berbicara. Yang pertama mungkin itu ceramahnya berapi-api ya. Artinya kalaupun itu dikatakan marah ya itu mungkin marah karena Allah ya. Jadi marah karena Allah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Apalagi konteksnya ini adalah menyadarkan, orang-orang yang seperti Heri Pras ini ya. Caranya menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin bisa dituduhkan kepada dakwah sunnah, dakwah salafi, tapi kita bisa lihat sendiri bahwa memang mereka ini yang terafiliasi dengan golongan-golongan tertentu, bilanglah seperti golongannya Ustadz Adi Hidayat begitu ya. Ya kebanyakan seperti ini teman-teman. Kebanyakannya seperti ini ya. Ustadz Adi Hidayat ini tidak pernah membentuk golongan ya. Jadi dia, Ustadz Adi Hidayat sendiri kalau secara organisasi mungkin masuk ke Muhammadiyah, jadi tidak ada, golongan Ustadz Adi Hidayat gitu, kalau mau di-framing dibawa ke sana. Ya sebenarnya kan kalau Ustadz Umar Mita ini kalau dilihat dari sisi kelompok, dia lebih, kepada apa, Salafi ya ketimbang kepada Muhammadiyah gitu. Hanya saja mungkin Salafi yang agak sedikit lebih lunak daripada yang lain gitu ya. Ya, terus bagaimana kita menyikapinya? Tunggu dulu. Coba kita dengarkan seperti apa videonya. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata. Dengan kata-kata, ini tidak sama manhajnya dengan kita. Seakan-akan tidak beriman sama Allah. Teman-teman. Seakan-akan. Apa yang mau dia sampaikan sebenarnya? Coba kita. Jadi apa yang disampaikan itu benar dan kita memang merasakan sendiri ya teman-teman Wahabi terutama ya. Dia merasa manhajnya itu paling benar gitu. Manhajnya ini adalah manhajnya Rasulullah SAW. Nah, sedangkan yang di luar manhajnya teman-teman Salafi itu dikatakan manhaj yang kadang-kadang ada yang jatuh kepada kekafiran dan lain sebagainya gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Umar Bita di video ini sebenarnya nggak mengada-ada. Mungkin itu yang membuat Umar Mita agak sedikit sadar ya, barangkali doktrin-doktrin yang ada di Salafi Wahabi ini agak sedikit lebay dan berlebihan ya. Kita lanjut dulu. Enak betul itu nganggap orang. Kita ini beriman sama Allah. Kita beriman sama Rasulullah. Sujudnya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Nggak bisa teman-teman. Pokoknya nggak bisa seperti itu kalau beragama. Kalau masalah perbedaan ini kita bisa tidak boleh. Misalkan ya teman-teman, kita mau mengikuti apa yang dia sampaikan ini. Ustadz ini sampaikan. Kalaulah orang yang beragama ini tidak boleh menyampaikan isi pikirannya, tafsirnya dalam Al-Quran, tidak boleh mengemukakan pendapatnya, menganggap semuanya benar begitu ya. Maka Syiah pun boleh kita anggap benar. Karena mereka juga beriman kepada Al-Quran dan terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman dia berlebih-lebihan di dalam mencintai Ali bin Abi Thalib dan Husain. Ya, bahkan menganggap lebih utama Ali daripada Allah. Nah, jadi pantas ya kalau Ustadz Riyad Bajri mengatakan Heri Pras ini pesilat yang tidak tahu mana usul, mana furu, mana yang disebut manhaj, mana yang disebut ijtihadiyah gitu. Jadi ketika konteks Ustadz Umar Mita tadi menyampaikan hal-hal bahwa banyak sekali di antara teman-teman Salafi Wahabi ini yang apa namanya, menyalah-nyalahkan orang pada perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, lalu kemudian seakan-akan itu adalah usul, itulah yang disalahkan ya. Nah, kalau kesalahan dari, Syiah, terutama Syiah Rafidhah ini kan adalah perkara yang secara ijma' itu adalah perkara usul. Makanya tidak ada satupun yang membenarkan, eee, apa namanya, keyakinan daripada Syiah ini. Coba cari mana Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak ada yang membenarkan. Nah, hanya saja teman-teman dari Salafi Wahabi ini kan dalam hal
apa namanya, menjustis atau menghakimi orang lain itu sangat berlebihan begitu ya, tuduhan kafirnya segala macam itu sangat berlebihan. Dan ini dari dulu memang seperti itu ya. Orang beriman kok antum anggap seakan-akan tidak beriman. Tuh. Siapa? Siapa yang menganggap kalian itu tidak beriman kepada Allah? Ya, kalian beriman. Cuman kalian itu ya dibedah penyimpangannya. Ya, yang dianggap penyimpangan menggunakan Ada itu seperti statement-nya almarhum dari Ustadz Abdul Qadir Jawas, orang yang meyakini bahwa hujan ini turun karena asbab apa, udara panas atau apa katanya itu adalah pendapat yang kufur. Pak Ayu Jawas, hujan, kufur. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Kufur. Apa ya? Yang kedua, Bos. Bumi bulat, kafir. Para ulama-ulama salaf dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Artinya orang yang mengatakan itu berarti kan divonis kafir kalau dia itu adalah orang Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ustadz Umar ini berlebihan ya. Umar kita ini hal-hal yang seperti ini berlebihan gitu ya. tinggal orang memilih mau ikut yang ini atau mau ikut yang itu, tinggal dipilih, bukan dipaksa. Ya sebenarnya kata tinggal dipilih ini kan katanya Heri Prasaja, tapi sebenarnya dia ketika dia mengkritik para ulama itu seolah-olah menggiring opini untuk memaksa orang ke sana. Kalau ndak ke sana seperti arahnya Heri Pras ini, maka orang yang memilih yang lain itu adalah sesat gitu. Kalau memang disuruh memilih, maka seharusnya dia mengatakan ini adalah pendapat ini menurut ulama ini adalah pendapat ini menurut ulama ini, silahkan pilih. Nah, seharusnya kan begitu, tetapi ini tidak, apalagi Heri Pras ini ya, orang awam yang dia itu lebih pintar dari semua ulama yang dia kritisi. Artinya kalau dia saja orang awam ini bisa mengkritisi semua ulama, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, tidak tanggung-tanggung ulama-ulama besar gitu loh. Bisa dia salah-salahkan begitu, berarti ilmunya ini di atas para ulama tadi begitu kan seakan-akan. Padahal dia sendiri yang masih cetek gitu. Seorang wanita dicerai gara-gara dengan suaminya mengatakan kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak bet. Sama kami katanya. Kira-kira kasusnya di mana? Kira-kira istrinya yang dicerai itu kasusnya di mana begitu ya? Siapa dan siapa? Orangnya siapa? Kalaulah memang ada, teman-teman. Rata-rata Ya itu kan cari saja, biasanya kan Anda adalah orang yang sangat gampang sekali menemukan kesalahan orang ya, giliran yang ini Anda tanya, "Siapa?" Coba dicari-cari dulu barangkali nanti ada, atau mungkin tabayun ke Ustadz Umar Mita, siapa itu orangnya yang seperti itu. Memang banyak begitu ya, orang gara-gara beda manhaj itu kemudian cerai suami istri ini banyak terjadi kasusnya, bukan satu 2 ya, dan di mana-mana memang, Salafi Wahabi itu begitu ya. kalau orang, apalagi si laki-laki ya sudah bermanhaj salaf, rata-rata perempuannya itu ikut. Meskipun ada juga yang masih ngeyel gitu ya. Dan tidak langsung dicerai begitu saja, teman-teman. Kecuali yang perempuan itu dinasehati, tidak mau ikut nasihatnya, masih melakukan ini, melakukan itu, ini, itu. Yang dimana sudah diyakini oleh si suami itu bid'ah, itu tidak boleh, itu bisa mengarah pada kesyirikan dan lain sebagainya. Sudah dinasehati, tapi yang perempuan tidak mau dan lebih memilih tradisi daripada kebenaran ya. Ya mungkin hal tersebut bisa menjadi pemicu. Karena sudah dinasehati sebelumnya. Kan tidak mungkin satu keluarga itu dibangun dengan dengan keyakinan yang berbeda. Yang satu meyakini bid'ah itu sesat dan yang satu lagi meyakini bid'ah itu hasanah. Ya gak mungkin, teman-teman. Nah ini sudah kelihatan begitu ya, bagaimana ini Heri Pras ini mengomentari gitu, bahwa yang membagi bid'ah menjadi 2, ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah itu adalah para ulama besar gitu ya, dari mazhab Syafi'i, bukan hanya Imam Syafi'i, tetapi banyak sekali ulama-ulama besar. Nah, seolah-olah ulama-ulama itu salah gitu. Tidak ada orang yang ingin melakukan bid'ah sayyi'ah begitu. Kalau itu adalah bid'ah tercela, maka pasti akan dibuang, jangan Anda nasihati gitu. Tetapi hal-hal yang sifatnya bid'ah hasanah atau sesuatu yang baik di dalam agama dan itu semua ada dalilnya, itu dianggap sesat oleh kelompok Anda gitu. Jadi wajar kalau misalnya mereka meyakini itu. Nah, bedanya di sini adalah
bahwa Anda itu tidak bisa menghargai apa yang menjadi keyakinan orang lain. Nah, itu kan terjadi jadinya. Jadi ada istrinya yang masih meyakini bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, sementara si suaminya hanya meyakini bid'ah itu sayyi'ah semua. Nah, akhirnya mereka bercerai gara-gara itu kan. Ini berarti, karena apa ini? Ini berarti karena teman-teman Salafi Wahabi itu tidak mampu menghargai daripada pendapat orang lain yang berdasarkan para ulama salaf juga, yang membagi bid'ah menjadi 2 itu ulama salaf semua itu. Tetapi mereka tidak bisa menghargai itu ya, yang Nanti membuat anaknya mau seperti itu. dikemanakan gitu. Mau ikuti Sahrukan, istrinya Hindu, Sahrukannya Islam, terus anaknya nggak jelas agamanya apa. Mau seperti itu? Ya enggak juga. Nah, itu dia mengambil kias kepada orang yang menikah beda agama dengan orang yang menikah beda manhaj tetapi dalam satu agama gitu, agama Islam. Di sini letaknya, ya saya mau sebut apa ya caranya berpikir Heri Pras ini ya. Jadi dia mengambil kias ma'al farik gitu. Orang berbicara tentang apa, dia ngambil kiasnya orang yang beda agama. Kayak Sahrukan dengan istrinya, Sahrukan Islam, sementara istrinya adalah non-Muslim. Ini 2 hal yang berbeda. Ini dia sama-sama Islam loh, beda hanya pada permasalahan furu'iyah. Enak betul ente ngomong. Emosi. Enak betul ente benar bicara. Emosi teman-teman. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin, tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati, tapi gak pernah mau hormatin orang. Nah, ini benar sekali ya yang dikatakan oleh Ustadz Umar Mita ini. Teman-teman Salafi Wahabi itu di mana-mana memang seperti itu ya. Mereka itu kalau dakwah itu hanya maunya didengerin ya. Tidak pernah mau mendengarkan pendapat yang berbeda di luar sana. Pokoknya pendapat yang berbeda dari pendapat mereka ini adalah sesat, menyesatkan. Dan mereka ini adalah orang yang mewakili Allah dan mewakili Rasulullah dalam hal berbicara gitu. Padahal kalau kita koreksi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka itu ya. Dengerin sebenarnya orang-orang Salafi itu, kata Ustadz Khalid Basalamah, kan sering tuh Ustadz Khalid Basalamah berceramah di videonya. Kita ini hanya butuh dalil. Kalau ada dalil, kalau Ustadz Khalid Basalamah, yakinlah kita ini adalah orang paling depan yang akan melakukan hal tersebut. Kalau ada dalil. Nah, ini adalah dusta ya. Jadi kalau masalah dalil, dalil itu mau dalil apa? Sudah banyak sekali disampaikan dalil. Tetapi nanti begitu diberikan dalil, mereka bilang apa? Ini mencari-cari dalil. Nah, mencari-cari pembenaran, mencari-cari dalil. Jadi repot ya. Repot ngomong sama teman-teman Salafi Wahabi ini. Dia bilang ketika kita melakukan ini mana dalilnya? Kalau ada dalil, jangankan antum, kami yang akan pertama kali melakukannya. Tetapi begitu mereka dikasih seabrak dalil, mereka akan bilang apa? Mereka itu hanya cari-cari pembenaran, mencari-cari dalil untuk membenarkan bid'ah mereka. Kan pasti begitu. Jadi nggak bisa ya. Yang kalian butuhkan itu bukan dalil, tapi hidayah. Kamu pengennya Ustadz ente dihormati, tapi tidak pernah menghormati Ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Gak bubar kok. Gak bubar. Kaji. Betul yang dikatakan Ustadz Umar Mita ini ya. Seperti Heri Pras inilah contoh doktrin dari Salafi Wahabi yang paling nyata gitu. Jadi Heri Pras ini dia hanya menghormati siapa? Dia hanya menghormati Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Ahmad Al-Misri, ya hanya itu ya, dan beberapa ustadz yang lain mungkin ya, Ustadz Zainal Abidin. Dia hanya menghormati beberapa ustadz dari kalangan dia sendiri. Tetapi kalau ustadz yang dihormati orang lain, dia bilang apa? Dia bahkan tidak mau mengakuinya. Ya, dia bilang Habib Umar bin Hafiz, dia itu orang yang bahkan lebih dari sekedar biasa kalau bagi Heri Pras ya. Begitu ya. Ustadz Abdul Somad dipanggil hanya Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dipanggil hanya Adi Hidayat. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah Heri Pras ini tidak mau mengakui bahwa Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu adalah seorang dai atau seorang ustadz. Mereka tidak mau mengakui. Ataupun kalau dia sebut ustadz, maka dia tambahkan embel-embel yang lain, ustadz syubhat, ustadz apa gitu, sesat dan lain sebagainya gitu. Itu adalah bentuk doktrin dari orang yang sudah jadi Salafi Wahabi, memang akan selalu seperti itu ya. Jelas lucu. Makanya di sini orang-orang Salafi lebih mendakwahkan, mengajak orang dalam kebaikan dan kebenaran, yaitu laksanakanlah sholat 5 waktu dulu, kerjakanlah sholat sunnah dan lain sebagainya, baca Quran. Pokoknya sunnah-sunnah dilakukan. Karena apa? Dipikirnya itu hanya orang-orang Salafi saja yang
melakukan seperti itu. Jadi kiai-kiai kampung dipikirnya ngajarin apa gitu, rukun sholat, rukun wudu, supaya orang bagus sholatnya, ini namanya rukun qauli, ini namanya rukun fi'li, ini namanya rukun qalbi, supaya orang paham sholatnya dengan bagus. Itu yang diajarkan oleh kiai-kiai kampung ya. Bagaimana menutup aurat. Nah, permasalahan jamaahnya kemudian mengikuti apa yang diajarkan itu membutuhkan hidayah tersendiri, ya, membutuhkan kesadaran dari orang itu, begitu ya. Jadi jangan dikira itu hanya diajarkan oleh salafi saja. Nah, tambahannya dari itu setelah kita rajin sholat 5 waktu, setelah kita puasa, kalau ada kesempatan ya kita ziarah kubur, begitu kan. Setelah kita berdoa di masjid ya, memohon kepada Allah, kalau ada kesempatan ya kita bertawassul, begitu. Jadi bukan itu yang diutamakan begitu. Ikan di Syiah saja. Banyak sekali dalil-dalil palsu dipakai. Malah mereka ini menganggap Al-Quran masih kurang, ditambah-tambah Al-Qurannya. Apa itu namanya? Apa itu maksudnya? Semua golongan ini akan merasa benar sendiri. Ya, jadi Entah siapa yang dia anggap menambah-nambah Al-Qur'an ya, mungkin dari golongan Syiah mungkin atau dari golongan apa, yang jelas di Aswaja itu tidak ada ya, menambah-nambah Al-Qur'an. Itu pun kalau ada mungkin hanya tuduhan dari orang-orang Salafi Wahabi ini kan. Ini kan memang orang-orang Salafi Wahabi seperti Heri Pras ini senang menuduh-nuduh, menuduh, mengklaim kebenaran, menganggap orang lain sesat gitu. Orang asik-asik ziarah kubur dituduhnya nyembah kuburan. Ya gimana nggak dimasukkan ke golongan syirik ya. Banyak orang disyirik-syirikkan, dianggap syirik oleh, kelompoknya Heri Pras ini gara-gara tuduhan yang salah, klaim yang salah terhadap orang lain gitu. Orang datang ziarah kubur, orang datang tawasulan, dan itu semua ada dalilnya, dianggap menyembah kuburan. Ya kalau dianggap menyembah kuburan kan pasti lalu larinya apa? Oh berarti mereka syirik, kalau syirik berarti apa? Mereka kafir, kalau kafir mereka apa? Oh mereka masuk neraka. Di semua orang jadinya masuk neraka ya, oleh teman-teman Salafi Wahabi ini. Oke, teman-teman itu saja kali ini ya.